Halo, salam jumpa kembali. Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berbagi aneka resep kali ini semoga bermanfaat buatmu. Yang pertama, sayap masak jamur. Sayap gunting bagian tepi tulang, melingkar, gunting pula tengah urat yang menghubungkan tulang satu dengan tulang lainnya, kemudian longgarkan tulang dengan dagingnya, tarik keluar sedemikian, kemudian cuci dan tiriskan, lalu bumbuin dengan garam, merica bubuk, kemudian arak masak, dan tepung maizena. Aduk ratakan dahulu. Kemudian tambahkan minyak sayur. Ini biar dagingnya tidak mengeras. Aduk ratakan kembali, kemudian diamkan selama 15 menit. Kemudian jamur setelah direndam lunak, gunting tengahnya ini, kemudian cuci bersih, bersihkan dengan kuku. Ini banyak kotorannya. Kemudian peras dan belah menjadi 2 atau 3 bagian sedemikian. Selanjutnya siapkan bumbu-bumbunya, bawang merah, bawang putih, jahe, kemudian ini seafood kaleng ya, pisahkan dengan kuahnya, lalu siapkan pula air tepung maizena, kemudian fatih hijau atau arak masak, dan minyak sayur tentunya. Juga panaskan air rendaman jamur, ini bisa dipakai, juga bisa dengan menggunakan air biasa. Selanjutnya panaskan minyak dan goreng sayap. Goreng sayap sampai kedua belah bagian menguning. Sedemikian, dan selanjutnya masukkan bumbunya. Tumis baurkan dengan sayapnya biar bumbu meresap. Lanjut masukkan arak masak, baurkan rata biar benar-benar meresap aroma araknya. Selanjutnya masukkan kuah seafoodnya.
ratakan dahulu. Selanjutnya bisa menambahkan air minuman jamur tadi yang sudah dipanaskan, atau bisa menambahkan air biasa. Sampai menutup bahannya, karena masih direbus lagi. Kemudian rebus selama 8 menit. Selanjutnya kita cek, jika kuah terlalu banyak, kita bisa menambahkan air tepung maizena. Ya, sedikit. Kemudian baurkan sampai sisakan kuah secukupnya. Selanjutnya bisa menambahkan daun bawang sebagai pemanis warna saja, atau juga bisa daun seledri. Tungkuman kaye, satu cara masak mudah, semoga bermanfaat. Selanjutnya, cumi-cumi tumis dengan kacang panjang. Kacang panjang atau tauco setelah dicuci bersih, potong sedemikian. Kemudian juga cumi-cumi setelah dicuci bersih, potong menjadi bagian-bagian kecil sedemikian. Bumbuin sedikit garam. Selanjutnya, setelah air mendidih, tambahkan sedikit garam, kemudian rebus sebentar kacang, lalu tiriskan. Panaskan minyak dan tumis harum bawang. Lalu tumis cumi-cumi 1-2 menit ya. Karena tadi sudah dibumbuin sedikit garam, jadi tidak perlu ditambah garam lagi. Kemudian masukkan kacang panjang, baurkan merata. Ya, jika terlihat terlalu kering, bisa bersihkan sedikit air. Aduk 1-2 langkah, selanjutnya sudah bisa diangkat. Yaoyu Chow Tauco, satu cara masak mudah, semoga bermanfaat. Selanjutnya, sukma yilau, ikan tanpa duri, dengan 1 kaleng krim jagung manis. Ikan ini karena dari freezer, setelah mencair, keringkan, kemudian potong sedemikian, lalu taruh di piring atau di wadah lain, kemudian bumbuin dengan sedikit chicken powder, kemudian merica bubuk, lalu arak masak, campurkan, kemudian tambahkan tepung maizena, campurkan pula secara bertahap ya, lebih baik. Tambahkan pula sedikit minyak wijen, kemudian sedikit kecap asin, lalu minyak sayur, masing-masing sedikit. Baurkan merata. Kemudian diamkan selama 10 menit.
Selanjutnya, panaskan minyak. Sebelum digoreng, lumuri ikan dengan tepung maizena ataupun tepung beras. Kemudian goreng. Ini fungsinya biar enggak lengket di wajan saja, karena saya menggunakan wajan ini. Goreng sampai menguning. Sedemikian, angkat dan sisihkan di piring. Selanjutnya, krim jagung manis, buka, kemudian rebus. Bisa tambahkan sedikit air, ya biar enggak terlalu kental. Mendidih, kemudian angkat dan siramkan pada ikan. Sukma Yilau, satu cara masak mudah, semoga bermanfaat. Selanjutnya, Xiao Wong Ha. Jika dari freezer, cairkan dahulu, cuci bersih, bersihkan pula punggungnya. Bisa dengan menggunakan tusuk gigi atau bisa menggunakan pipa sedotan. Kemudian gunting tanduknya, juga kaki-kakinya. Lalu cuci bersih dan tiriskan. Selanjutnya siapkan kecap asin, kira-kira 2 sendok, atau seberapa banyak kamu memasak udang. Di sini 10 ekor, jadi cukup 2 sendok. Kemudian goreng udang. Goreng dengan api cukup 2-3 menit sampai benar-benar udang matang. Ya, untuk udang sebesar seperti ini saya goreng 2-3 menit. Pastikan sudah matang. Sedemikian, dan selanjutnya masukkan kecap asin. Baurkan merata cepat. Selanjutnya sudah bisa diangkat. Xiao Wong Ha, satu cara masak mudah, semoga bermanfaat. Selanjutnya Sung Yung Jing Ha. Dengan cara yang sama, setelah bersih, kemudian belah menjadi 2 bagian. Hati-hati. Sedemikian ya. Kemudian fansi atau bihun, rendam air. Setelah lunak, tiriskan. Kemudian taruh di piring merata. Sedemikian. Kemudian udang taruh di atasnya. Daging posisi di atas ya. Ya, sedemikian. Selanjutnya di sini siapkan 1 sendok bawang putih cincang mentah, 1 sendok bawang putih cincang matang, 1 sendok teh minyak wijen, 1 sendok teh kecap asin, setengah sendok teh minyak ikan. Campurkan merata,
Kemudian balurkan di atas daging udang, balurkan merata. Sedemikian, dan selanjutnya didihkan air, lalu steam udang, boleh bersamaan. Sedemikian ya. Tutup lalu steam 5-7 menit. Selanjutnya sudah bisa diangkat. Sun Yong Cheng Ha, satu cara masak mudah, semoga bermanfaat. Selanjutnya Khao Choi Fa Chao Juyo. Daging diiris tipis, kemudian bumbuin dengan sedikit garam, merica bubuk, tepung maizena, arak masak, sedikit minyak ikan, sedikit minyak sayur, aduk merata lalu diamkan selama 10 menit. Bunga kucai setelah dicuci bersih dan dipotong bagian pangkalnya, potong menjadi 4 bagian, pisahkan batang dan ujungnya. Siapkan pula 3 siung bawang putih geprek. Selanjutnya panaskan minyak, tumis harum bawang, kemudian tumis dagingnya dahulu. Tumis daging dengan api cukup 2-3 menit atau sampai posisi matang. Sedemikian, dan angkat dahulu, sisihkan. Selanjutnya tumis bunga kucai, tumis secara berkala, bagian batangnya dahulu. Tumis sesaat, dan selanjutnya masukkan bagian tengahnya. Tumis sesaat pula, dan selanjutnya bagian ujungnya. Lalu tambahkan sedikit garam. Dan jika terlalu kering, bersihkan sedikit air. Setelah posisi ini, kemudian masukkan kembali dagingnya. Baurkan merata. 1-2 langkah, selanjutnya sudah bisa diangkat. Khao Choi Fa Chao Juyo, satu cara masak mudah, semoga bermanfaat. Selanjutnya Fan Ge Ngao Yok Chao Tan. 3 butir telur, pecahkan di mangkok, aduk dan tambahkan sedikit minyak sayur. Daging sapi iris tipis, bumbuin dengan sedikit oyster sauce, merica bubuk, tepung maizena, sedikit minyak sayur, diamkan selama 15 menit. 4 buah tomat, potong tiap 1 tomat menjadi 8 bagian. Setelah wajan panas, masukkan telur, arik perlahan, dan angkat, sisihkan dahulu. Selanjutnya, jika wajan terlalu kering, bisa masukkan sedikit minyak, kemudian tumis dagingnya. Tumis daging sampai setengah matang.
Sedemikian, lalu angkat dahulu. Selanjutnya tumis tomat. Tumis dengan api yang cukup. Setelah alum, tambahkan garam. Tumis sampai tomat benar-benar matang, kemudian tambahkan air. Jika terlihat terlalu banyak kuah, bisa tambahkan air tepung maizena. Campurkan merata sedemikian dan tambahkan saus tomat sebagai pemanis warna. Lalu masukkan daging dan telur, baurkan merata. Sedemikian, selanjutnya sudah bisa diangkat. Panke Ngauyuk Jautan, satu cara masak mudah, semoga bermanfaat. Sampai di sini resep hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.